Bayi yang baru lahir itu dibungkus kain putih. Lalu masukkan ke dalam toples. Dikatakan bahwa bayi memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sayap. Dianggap sebagai anak heroik dalam legenda. Jika dilahir dalam keluarga bangsawan, akan menciptakan karma besar di masa depannya. Tetapi jika dilahirkan dalam keluarga budak, dia akan dibunuh oleh tuannya. Lakukan begitu untuk mencegah bencana di masa depan. Berpikir tentangnya, Bapak Park. Dengan khawatir melihat anaknya yang baru lahir. Untungnya, anak itu tidak menumbuhkan sayap. Bapak Park menghela nafas lega. Kemudian mengangkat bayi itu. Lalu menamakannya Gildong. Namun Bapak Park tidak tahu bahwa anak heroik dalam legenda bukan semuanya tumbuh sayap. Dan putranya, dia adalah pewaris legenda. Saat dia berusia 5 tahun, Gildong dengan mudah membengkokkan sekop besi. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata pengurus rumah mengirim anak-anak untuk membawa batu dari gunung. Setelah Gildong pergi, ayahnya memasuki kamarnya. Dia sangat penasaran. Bisakah seseorang mematahkan sekop besi dengan tangan kosong kan? Tapi dia tidak percaya bahwa itu adalah putranya. Ketika seorang anak dilahirkan dalam keluarga budak, dia harus bekerja keras sejak kecil. Kakak laki-lakinya sangat lelah sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia mengatakan dia berharap seseorang dapat membantunya membawa batu-batu itu pulang. Gildong mengambil hidungnya dan kemudian memasukkan tangannya ke mulutnya. Ketika kakaknya bangun, adiknya tidak bisa ditemukan dimanapun. Dia ketakutan dan langsung berlari pulang. Ternyata Gildong sudah lama pulang sendiri. Sekaligus membawa batu kakaknya juga. Kakaknya mengira teman yang baik sudah membantunya jadi dia selalu berterima kasih padanya. Gildong juga tidak menjelaskan apapun. Kemudian dia pergi mencari ibunya. Katanya ingin makan nasi bakar. Tapi ibunya sedang sibuk bekerja. Dia mengatakan pada Gildong, jika bisa membawa toples air, dia akan membuatnya untuknya. Tetapi toples itu terlalu berat. Ibunya tidak bisa membawanya. Jadi dia mencari suaminya untuk membantunya. Saat ini, Gildong lagi mengorek hidungnya. Saat ibunya kembali, toples sudah dipindahkan ke tempat lain. Gildong yang berdiri di sampingnya tidak mengatakan apa-apa. Tapi hanya mengatakan bahwa dia ingin makan nasi bakar. Hari itu, rombongan sirkus datang ke desa. Dan melakukan pertunjukan memecahkan kayu. Gildong melihatnya dan berkata, "Ini tidak sulit, aku bisa melakukannya." Tanpa diduga, tuan muda mendengarnya dan berteriak. Anak ini berkata dia bisa memecahkannya. Kakak laki-lakinya menjelaskan bahwa adiknya salah katakan. Tapi Gildong tidak setuju. Yang langsung naik ke atas panggung. Sirkus tidak punya pilihan lain selain memberi Gildong pohon kayu asli. Gildong memeluk pohon itu erat-erat dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mematahkannya. Tiba-tiba mata pria berambut panjang itu melebar. Sang ibu diam-diam menyusui bayinya. Tepat pada saat ini, sang ayahnya tiba-tiba muncul. Merebut tongkat kayu dari tangan Gildong. Sementara sangat khawatir. Dia berpikir sebuah rencana. Dia mengambil tongkat kayu yang palsu dan mengatakan bahwa semua ini palsu. Lalu patahkan pohon itu dengan lembut. Lalu mencela kelompok sirkus sebagai penipu. Kayu ini, anak manapun bisa mematahkannya. Jangan percaya padanya. Setelah kerumunan bubar, Gildong dengan kesal mengatakan kepada ayahnya bahwa jangan lakukan begitu. Sang ayahnya bernama Park Sobu. Dia adalah seorang budak tetapi melahirkan seorang putra yang heroik. Yang membuatnya sangat tidak aman. Dalam perjalanan pulang, tuan muda merengek dan meminta ayahnya Gildong untuk menggendongnya. Dan dengan sengaja menggertak ayahnya di depan Gildong. Melihat begitu, Gildong menjadi sangat marah. Keesokan harinya, saat Gildong sedang menyapu halaman, tuan muda datang untuk menggertaknya lagi. Dia datang di sebelahnya dan dengan sengaja membuang sampah sembarangan.
dan bahkan mengejek Gildong bahwa dia bukan pahlawan. Jika memiliki keberanian, patahkan tongkat kayu itu untuk dilihatnya. Gildong tidak pedulinya. Tapi Tuan Muda berkata, jika dia tidak mematahkan tongkat kayu, dia akan diusir dari rumah. Lalu terus mengatakannya berulang-ulang di telinga Gildong. Tapi dia tetap tidak peduli. Yang mengatakan bahwa dia harus berkejar. Lalu berbalik dan pergi. Tuan Muda sangat sedih. Dia kemudian menendang tongkat dengan kakinya. Dan terus memarahinya. Ayahku memang tidak salah katakan. Kalian semua budak adalah penipu. Mendengar begitu, Gildong tidak bisa bertahan lagi. Dia melemparkan sapu. Bergegas ke atas dan menendang lesung batu dengan kakinya. Membuat lesung batu seberat beberapa lusin kilogram terbang ke arah Tuan Muda itu. Lalu dia menatap kosong pada Tuan Muda yang siap pergi bertemu leluhurnya. Seorang wanita sudah melihat adegan itu. Segera berlari untuk menarik Tuan Muda itu keluar. Menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar itu, Nyonya berlari untuk membantu Tuan Muda berdiri. Tuan Muda menangis sambil mengatakan bahwa itu dibuat oleh Gildong. Wanita itu sedang menjelaskan. Dia ditampar oleh Nyonya. Melihat begitu, Gildong sangat marah. Karena orang yang ditampar adalah ibunya. Gildong diikat ke tiang. Ibunya berlutut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nyonya selesai memaki. Dan kemudian memaksa ibunya untuk membuka kancing celananya. Dan dengan kejam mencambuk kaki ibu Gildong. Gildong tidak bisa berbuat apa-apa selain marah. Sang Nyonya memukulinya tanpa henti. Yang membuat betis ibunya jelas ditandai dengan noda darah merah. Gildong menangis sambil berteriak. Aku tidak akan memaafkanmu. Terlepas dari apakah kamu seorang tuan muda atau apapun. Aku pasti akan mematahkan kaki kamu. Sang ayah berlutut dan memohon pada Tuan Muda untuk memaafkannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Sang ayah tidak punya pilihan lain selain mengambil tongkat. Lalu menarik Gildong ke depan Nyonya. Mengatakan bahwa hari ini pasti akan mengajari putranya dengan ketat. Untuk meminta maaf kepada Tuan Muda. Setelah mengatakannya, dia membawa Gildong pergi. Tampaknya dia kali ini memiliki sedikit keberuntungan, banyak nasib buruk. Sang ayah menyeret Gildong ke dalam hutan. Lalu meletakkan tangannya di atas tongkat kayu. Bermaksud untuk menghancurkan tangan Gildong dengan tongkat. Gildong menangis tanpa henti. Dia ingin memohon kepada ayahnya. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Sang ayah pun tidak tega melakukannya. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah darahnya. Kalau mau disalahkan, salahkan saja nasib budak mereka. Sang ayah menjatuhkan tongkat itu ke tanah. Ayah dan anaknya saling berpelukan dan menangis. Sebagai budak, jika ingin menyakiti Tuan Muda, seberapa besar harga yang harus dia bayar? Sang ayah kembali dan berlutut di depan dia. Mengatakan dia benar-benar tidak tega menghukum putranya. Memohonnya untuk mengizinkannya pindah keluar. Mendengar itu, tuannya menjadi semakin marah. Yang mengatakan bahwa kamu melakukan kejahatan yang mengerikan. Tidak hanya kamu tidak meminta pengampunan, tetapi juga membuat wajah tebal untuk mengajukan permintaan kan. Ternyata itu adalah bentuk emansipasi bagi budak. Tetapi untuk membantu tuannya berbisnis. Inilah yang diinginkan banyak orang tetapi tidak bisa. Apalagi orang yang banyak dosa sepertimu. Sang ayah terus mengatakan. Dia ingin membantunya mendapatkan uang untuk menebus kejahatannya. Bukankah di gudang masih ada sekotak ikan kering yang hampir rusak? Dia akan membawanya dan menjualnya. Jika dia tidak dapat menukar 4 tumpukan kapas, dia akan menerima hukuman. Karena kain katun bernilai beberapa kali lebih banyak daripada ikan kering. Jadi tuannya bertaruh dengannya sekali. Sebelum pergi, sang ayah mengajak Gildong untuk makan. Lalu dengan ramah memberitahunya bahwa ada anak yang disebut anak jenderal. Mereka sangat kuat. Kecepatan lari mereka juga sangat cepat. Dan tidak peduli seberapa terluka. Hanya butuh 1 hari untuk pulih. Tapi anak-anak seperti itu, jika lahir di keluarga bangsawan akan sangat baik.
tetapi lahir dalam keluarga budak. Akan ditangani oleh para bangsawan. Dia ingin Gildong berjanji bahwa tidak peduli apa yang terjadi, jangan tunjukkan kekuatannya. Jika tidak, seluruh keluarganya akan kehilangan nyawa. Gildong memahami sakit hati ayahnya. Jadi segera mengangguk setuju.